cerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian tahu bangsa Israel? Oke, aku bakal cerita secara versi singkat ya. Kalian pasti tahu dengan Bapak Abraham, ya kan? Bapak Abraham punya anak namanya Ishak. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, si Yakub ini di kemudian hari itu diganti menjadi Israel. Jadi si Yakub itu sama dengan Israel. Si Israel ini punya 12 anak. Punya 12 anak. Kemudian salah satu anaknya namanya Yusuf itu dijual ke Mesir. Dijual sama saudara-saudaranya, oke? Kemudian selang beberapa waktu sampai Yusufnya itu udah besar, dia di Mesir, kemudian terjadilah kelaparan besar. Nah, si Israel ini bawa anaknya pergi ke Mesir. Karena di Mesir si Yusuf itu berlaku baik, akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Firaun pada zaman itu. Nah, pas keluarganya ini pergi ke Mesir, si Firaun bilanglah, keluargamu datang, kamu perlakukanlah mereka dengan sangat baik. Israel dan keluarganya tinggal di sana bertahun-tahun lamanya selama masa Firaun itu, dan akhirnya mereka tuh tumbuh menjadi bangsa yang besar. Nah, jadi bangsa yang besar. Kemudian ada pergantian Firaun. Kemudian pemimpin yang baru ini bilang, kok tambah besar ya nih bangsa, kita perbudak aja mereka biar mereka tuh nggak balik melawan kita. Bangsa Israel itu diperbudak ya, habis itu bangkitlah seorang pemimpin namanya Musa. Musa ini dipakai Tuhan untuk bawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oke, jadi itu versi singkat, sesingkat-singkatnya ceritanya bangsa Israel. Yang aku mau ceritakan adalah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka itu Tuhan sertai dengan memberikan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Aku pikir tuh cuman kayak tiang kecil gitu kan. Oh my god, ternyata jadi sebagai gambaran, bangsa Israel itu yang keluar dari tanah Mesir itu berjumlah 600.000 laki-laki. 600.000 laki-laki. Itu belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan, belum termasuk orang-orang asing yang ikut serta sama mereka keluar. Kemudian belum termasuk ternak-ternak mereka. Lu bayangin segede itu bahwa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan kasih tiang awan dan tiang api itu biar mereka bisa jalan di siang hari dan di malam hari. Terus aku tuh kayak kepikiran, what? Kalau di malam hari, kalau apinya gede banget, lu bayangin si api itu, si tiang api itu harus menyinari 600.000 orang. Lu bayangin gak segede apa? Ini bukan api unggun kecil-kecilan. Dan cuma ada satu tiang api yang berjalan di depan yang harus menyinari 600.000 plus orang. Pasti itu kan gede banget. Kita matahari yang masih jauh, sejauh-jauhnya aja panasnya masih luar biasa. Ya nggak? Hebat banget Tuhan gitu loh. Ini api harus setinggi mungkin, sebesar mungkin, bisa menyinari seluruh bangsa tapi tidak membakar mereka, apalagi yang deretan paling depan. Bayang nggak? Sinar jadinya kayak lampu tanpa listrik, gede tapi tidak membuat panas, tidak membuat terbakar, tapi menyinari seluruh bangsa. Lu pernah mikir nggak? Udah, bahasa kasih Tuhan, the love language of God. Keren kan? Jadi apapun kehidupan kamu, apapun yang kamu hadapin, gak usah khawatir, okay? Don't you worry about a thing. Okay, pikirkan itu. Dan I will see you tomorrow. Have a nice day, okay? Tuhan mengasihimu. Dah. Hai gengs, nantikan episode berikutnya besok pagi.